Businessman Opinion. Kami hadirkan kembali Businessman Opinion. Silakan bagi Anda yang ingin beropini, kami tunggu di 633-9160. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta pemerintah mengatur waktu operasional pabrik guna menghindari gelombang PHK selama pembelakuan PPKM Darurat Jawa Bali. Menurutnya perusahaan yang aktivitas operasionalnya bisa dikerjakan di rumah bisa menerapkan WFH 100%, namun untuk industri manufaktur atau fabrikasi sangat tidak mungkin melakukan WFH 100%. Sementara jika stop produksi karena bukan sektor esensial atau kritikal, maka akan mengakibatkan perusahaan harus merumahkan karyawan, potong gaji, bahkan bisa berujung PHK. Apa komentar Anda? Silakan kami tunggu di 633-9160, 633-9160. Ya, sepertinya sih kali ini KSPI Said Iqbal ini agak benar ya ngomongnya. Jadi ya sepertinya harus diatur juga sih, karena kita nggak tahu nih pandemi ini sampai berapa lama dan naik turunnya kasus juga sampai berapa lama. Kalau terus-terusan ditutup, ntar ya pandeminya juga nggak selesai, ekonominya juga parah. Jadi kalau menurut saya sih ya diatur, dibuka, tapi diawasin juga gitu loh. Kayak kemarin kan tuh Pak Gubernur Anies tuh yang marah-marah di kantor. Nah itu ya nggak apa-apa sih, kayak gitu aja. Tapi ya tetap beroperasi, bisa beroperasi gitu loh kalau menurut saya. Makasih. Ya betul, pemerintah harus bijaksana. Nggak gampang Mbak seorang WFH. Banyak pekerjaan-pekerjaan kadang-kadang memang harus ke kantor. Ya seperti saya ini juga ya, kadang-kadang nggak semua pemerintah tuh main suruh WFH. Seperti kemarin Anies Baswedan marah-marah itu untuk apa gitu kan, itu perusahaan asuransi memang dia harus bayar klaim dan sebagainya, jadi nggak bisa semua harus WFH. Pemerintah harus bijaksana ya, yang harus ditindak, tapi yang harus dibela. Terima kasih. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Anies Baswedan dengan tegas menegur perusahaan-perusahaan yang tidak patuh kepada aturan PPKM ya. Justru itu akan memperkuat mengurangi PHK, karena dengan adanya ketegasan tersebut maka akan mempercepat pemutusan rantai COVID. Dan usulan-usulan Anies Baswedan sebelumnya itu yang ditolak Presiden itu, saya juga sedih kenapa Presiden menolak hal tersebut. Pokoknya Anies jos deh. Terima kasih. Ya, untuk pabrik tenang harus dipertimbangkan karena itu produksi ya, harus dipikirkan apakah 50-50 yang masuk dan yang tidak masuk. Sementara untuk sektor yang seperti yang kemarin yang Rewind kemudian Equity memang itu bisa dikerjakan dari rumah, itu memang harusnya dia WFH. Bahkan logistik pun tidak 100% harus ke kantor ya, untuk yang operasional mereka memang harus ke kantor, tapi ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan di rumah. Jadi dalam hal ini pemerintah harus tegas. Terima kasih Mbak. Apa yang disampaikan itu ada betulnya, tetapi pemerintah pun tidak keliru. Saya ngerti, pengusaha pun tetap berusaha bertahan hidup. Memang ini situasi yang sangat dilematis. Nah, untuk sementara mungkin kita bisa minta kepada pemerintah jangan menciptakan lagi terobosan-terobosan yang tidak perlu. Misalnya waktu itu tes perjalanan dengan genos yang satu-satunya di Indonesia saja, dan kemudian dengan karantina dari perjalanan internasional yang dibikin cuma 3 hari, 5 hari, kemudian menjadi 8 hari. Gak usah bikin yang aneh-aneh lah terobosannya. Ikutin saja negara lain 14 hari ya 14 hari lah. Jadi mari kita ikutin semuanya. Mudah-mudahan situasi menjadi lebih baik. Hentikan caci maki, saling kritik satu sama lain. Biarkan juga pemerintah bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Saya sih cuma sebagai rakyat ya, coba tolong pemerintah koordinasi dengan baik lah. Jangan semuanya saling bercuak-cuak, koordinasi. Mereka itu direncanakan sebaik mungkin, jangan keputusannya semuanya simpang siur, kerumunan, PPKM. Jadi koordinasi kembali lagi, teamwork, tadi tim yang udah digaji rakyat begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya kalau menurut saya ya ini kita lihat kalau berkaca dari luar negeri ya, saya
baca di Jerman ya, untuk yang pelaku usaha kelas kecil, menengah ya, pemerintahnya kasih cek sekian puluh ribu euro untuk yang tiap rumah, tiap personil dikasih sekian euro juga ya kan. Tapi kan itu kalau diterapkan di Indonesia kayaknya nggak mungkin ya, karena di Indonesia ini kita tahu beban pemerintah sudah sangat besar gitu ya. Ya jadi jujur saya nggak bisa kasih masukan apa-apa, cuma kondisinya yang sementara ini pemerintah ya seperti itu ya. Korupsi lah yang mesti dibabat habis dulu. Makasih. Iya, saya mau menyoroti dua hal, yaitu satu mengenai aturan hukum dan penegakannya. Kedua adalah koordinasi. Yang pertama itu masalah kita tuh tidak kurang orang pintar di jajaran elit kita, ya. Cuma masalahnya dalam penegakan hukum kadang-kadang kita tidak konsekuen. Contoh misalnya yang paling dekat ini masalah kita mudik, itu kan dilarang. Tapi kenapa dalam pelaksanaannya bisa terjadi ada yang kucing-kucingan bisa mudik dan kembali lagi, dan kembalinya itu hanya dibilang Anda hanya PCR aja. Tindakan tegas daripada dilarang mudik itu tidak diterapkan, sehingga dampaknya terjadi seperti hari-hari ini kita mengalami peningkatan jumlah korban. Itu harus ditanggapi dengan serius. Kedua, kita juga harus sadar itu soal koordinasi. Contohnya yang terjadi sekarang, penyekatan, tapi muncul kerumunan karena kemacetan. Nah itu kan aneh. Hal-hal itu tidak dipikirkan dengan lebih baik. Koordinasi antar departemen juga tidak baik gitu loh. Jadi hal-hal kayak begini, ya istilahnya kita udah terjadi dan berserah dan pasrah aja. Ya, memang kita korbankan gitu loh untuk menuju herd immunity. Terima kasih. Menurut pendapat saja pemerintah pusat yang mereka berkoordinasi lah dengan baik lah, mengatur lah, jangan simpang siur lah, jangan menciptakan kerumunan. Kerumunan itu pasalnya juga ada, pidananya juga ada. Kalau kunci sekalian, kalau mau tanggung rakyat bantuan kehidupannya, jangan digantung-gantung gini rakyat. Jadi itu pemerintah, teamwork, kerjasama, koordinasi dengan baik, jangan satu sama lain saling cari panggung. Begitu saja. Teamwork yang diutamakan oleh pemerintah ini untuk ke depan kita supaya lebih maju lagi, lebih baik. Begitu saja, makasih. Posisi saya saat ini sedang bermacet-macet ria di daerah Bekasi Timur. Sangat disayangkan oleh pemerintah. Mestinya kalau memang COVID ini mau diputus, ambil kebijakan yang ekstrim. Pabrik ini ditutup dulu sementara supaya orang-orang ini tidak ada di jalan gitu loh. Ya kan, jelas juga bagi pihak perusahaan dan jelas juga bagi pihak karyawan. Jadi jangan seperti sekarang semua jalan ditutup, tol ditutup hanya memindahkan kerumunan. Macet di mana-mana. Jadi harap pihak yang berwajib, kepolisian dan dinas perhubungan untuk melihat hal ini gitu. Semua jalan macet di mana. Memang ini kejadiannya unik. Jadi dan PPKM Mikro memang yang paling ketat ya yang pernah diadakan di Indonesia. Sebelumnya mungkin nggak seserius ini. Jadi kemarin saya juga melihat surat edarannya, itu juga kan kemarin ada beberapa yang digerebek termasuk dari asuransi maupun di properti. Ya, kalau yang di properti saya dapat suratnya juga, itu memang WFO-nya 50%, tapi maksimum 4 orang. Jadi kalau saya melihat kemarin di rekaman video itu yang masuk lebih dari 4 orang. Jadi memang kali ini Pak Gubernur benar, itu tahu banyak dan kelihatan crowded di ruangannya. Jadi yang masuk sektor esensial termasuk asuransi dan properti itu memang boleh 50% tapi maksimum 4 orang. Jadi mungkin ya sebagian dikurangi aja, 4 orang aja yang boleh. Ya itu aja, terima kasih dan semoga Indonesia cepat divaksin semua dan bebas dari COVID. Terima kasih. Saya cuma mau kasih tahu bahwasannya Pemprov Pak Anies ini mau membuktikan bahwasannya dia itu sangat tegas, tapi blunder gitu loh, nampar muka sendiri, bikin ketawa, bikin sakit perut, saking gak benernya. Makasih. Mitra bisnis, kami
cukupkan Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.